Saudari dan saudaraku yang terkasih, pada hari keempat di dalam Oktav Paskah ini kita datang untuk merenungkan kisah tentang perjalanan dua murid ke Emmaus. Jika kita mencoba untuk berefleksi dan masuk ke dalam suasana hati kedua murid ini, kita akan bisa merasakan betapa sedih, kecewa, dan putus asanya mereka. Mereka sudah menaruh harapan penuh pada Yesus untuk datang dan membebaskan mereka, termasuk membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Namun Yesus malah dihukum mati. Oleh karena rasa sedih, kecewa, dan putus asa, akhirnya mereka memutuskan untuk angkat kaki dari Yerusalem dan kembali ke Emmaus. Saudari dan saudaraku, Yerusalem di dalam banyak kisah Alkitab kita merupakan tempat di mana Allah menyatakan kepenuhan janjinya. Kepenuhan janji yang kemudian pada akhirnya dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Maka ketika mereka memutuskan untuk pulang dari Yerusalem menuju ke Emmaus, artinya mereka memutuskan untuk berpaling dari janji Allah. Atau dengan kata lain, mereka memutuskan untuk berpaling dari Yesus. Mereka tidak mau lagi menjadi pengikutnya. Saudari dan saudaraku yang terkasih, di dalam kisah Injil ini dikatakan bahwa dari dua orang ini, yang seorang bernama Kleopas, namun yang seorang lagi tidak disebutkan namanya. Bagi saya, mungkin juga penulis Injil Lukas sengaja tidak menyebutkan nama orang ini dengan maksud supaya para pembacanya, termasuk masing-masing kita ini, bisa menempatkan diri kita pada pribadi orang ini. Jangan sampai yang tidak disebutkan namanya ini adalah saya juga. Jangan sampai yang sedang kecewa, sedih, dan putus asa lalu mengambil keputusan untuk pulang ke Emmaus ini adalah diri saya juga. Atau jangan sampai yang hatinya sedang dikuasai oleh niat-niat tidak baik tertentu dan memutuskan untuk pulang ke Emmaus ini adalah diri saya juga yang diwakili oleh orang yang tidak disebutkan namanya ini. Saudari dan saudaraku, di tengah jalan, Yesus menghadang mereka. Namun mereka tidak mengenalnya. Inilah tahap pertama dari perjalanan iman mereka. Yesus sudah berada di depan mata mereka, namun mereka tidak mengenalnya. Bahkan ketika Yesus menjelaskan tentang isi kitab suci, hati mereka berkobar-kobar. Namun mereka masih belum sepenuhnya mengenal Dia. Inilah yang disebut dengan, di dalam bahasa Inggris disebut dengan divine passive, yang berarti Yesus sudah menyatakan dirinya, namun belum sepenuhnya terungkap oleh karena hati mereka masih tertutup. Kesedihan, kekecewaan, dan putus asa akhirnya membuat mereka tidak mengenal Dia yang sudah hadir di depan mata mereka. Dalam proses, Yesus akhirnya membawa mereka beralih ke tahap yang kedua, yakni pengenalan yang lebih dalam akan Dia yang bangkit dan hidup. Dan itu terjadi setelah Yesus mengadakan perjamuan Ekaristi dengan mereka, yakni memecah-mecahkan roti dan mengucap syukur.
Di sini kita belajar tentang daya ekaristi dan doa yang memberi kekuatan. Doa dan ekaristi juga menjadi dua komponen penting yang membantu kita untuk bisa berjumpa dengan Yesus secara lebih nyata dan lebih mendalam. Kita merasa lebih tenang dan kita bisa melihat banyak kemungkinan hidup yang lebih baik. Saudari dan saudaraku, setelah berjumpa dengan Yesus, mereka akhirnya kembali ke Yerusalem dengan sukacita dan memberikan kesaksian tentang Dia. Inilah tahap ketiga. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kembali ke Yerusalem artinya kembali ke tempat di mana Allah menyatakan kepenuhan janjinya. Atau dengan kata lain, kembali berpegang pada Yesus sekuat tenaga dan menjadi saksinya. Saudari dan saudaraku, berdasarkan refleksi ini, sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa mungkin saja suatu saat kita mengalami beban berat, persoalan hidup yang berat, dan mulai merasa hilang harapan. Atau mungkin juga suatu saat hati kita dikuasai oleh motivasi tertentu yang tidak baik dengan alasan-alasan tertentu, mungkin karena rasa kecewa, putus asa, dan sebagainya. Tapi tolong Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, jangan pulang ke Emmaus. Atau mungkin juga ada di antara kita yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Tolong pulang kembali ke Yerusalem. Tetaplah berpegang pada Yesus dan menaruh harapan padanya bahwa Dia yang kita imani adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa memperhatikan kebutuhan kita, yang senantiasa menyiapkan jalan keluar yang tepat lewat cara dan lewat orang tertentu yang sudah Dia siapkan. Mari kita menempatkan diri kita pada seseorang yang tidak disebutkan namanya ini, dan bersama Kleopas kita pulang ke Yerusalem dan tetap berjuang untuk menjadi saksinya dengan penuh sukacita. Amin.